Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Ma'asyira al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dapat berkumpul di majelis ini dalam kajian, yaitu majelis guru, pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Islam Nur Madani. Kajian kita yaitu membaca kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita mulai kembali membaca kitab yang pada pertemuan terakhir sampai berapa? Ad-din Nasihah. Dah selesai dah. Dah tamat dari Ad-din Nasihah. Selesai dari Ad-din Nasihah. Berarti berikut bab Al-amru bil ma'ruf. Berikutnya yaitu bab Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab ini ada kemiripan dengan bab sebelumnya, itu tentang an-nasihah, karena bagian dari an-nasihah adalah mengajak kepada yang ma'ruf. Dan mencegah dari perbuatan mungkar. Langsung saja kita baca ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh pengarang kitab rahimahullah dalam bab ini. Bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Qala Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan dengan yang ma'ruf. Yang ma'ruf artinya yaitu yang baik, memerintahkan kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan al-falah, kebahagiaan atau kemenangan. Ayat ini jelas memerintahkan kita
atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, memuat perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar ada di antara umat ini yang bekerja, bertugas menegakkan, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf itu dikatakan oleh sebagian pensyarah, yaitu kullu fi'lin yu'raf hasanahu syara'. Itu segala perbuatan, tindakan yang ma'ruf, dikenal di kalangan orang banyak, yang dikatakan baik oleh agama. Itu yang paling penting, yang dikatakan baik oleh agama. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa arti munkar? Itu lawan dari ma'ruf. Segala sesuatu yang tidak dikenali, yang tidak baik dipandang agama. Ini munkar. Kemudian selanjutnya pengarang kitab rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhil afwa wa mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, yaitu memaafkanlah. Wa'mur bil 'urf, ini dia. Kalau dalam ayat sebelumnya ta'muruna bil ma'ruf, kalau di sini wa'mur bil 'urf. Dan ajaklah kepada kebaikan, perintahlah orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ajak mereka untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan yang paling baik tentunya adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Kebaikan yang paling baik itu mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberitahukan kepada mereka mana yang tauhid, yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditunaikan, dan mana yang syirik yang harus dijauhi. Itu yang paling ma'ruf. Kemudian yang lain-lain, mengajak kepada salat, berpuasa, berbakti kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah, ada tinggalkan dari orang-orang jahil. Karena tidak mustahil ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akan mendapatkan cobaan-cobaan, ujian-ujian, entah itu berbentuk cemoohan atau bahkan mungkin upaya-upaya untuk menyakiti secara fisik. Tidak usah dihiraukan. A'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, yang kadang-kadang ketika kita mengajak kepada kebaikan, kemudian setelah itu dia terkejut-kejut dengan apa yang disampaikan karena sebelumnya tidak pernah mendengarkan, kemudian ngajak berantem misalnya. Apakah diladeni? Tidak usah. A'rid 'anil jahilin. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd.
ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang mukmin laki-laki dan mukminat yang perempuan satu sama lain di antara mereka itu adalah aulia. Apa arti aulia di situ? Diterjemahkan? Penolong. Satu sama lain adalah penolong atas yang lainnya. Ini mirip dengan hadis Nabi SAW, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan, yaitu saling kokoh mengokohkan, saling tolong menolong, saling melengkapi. Ini wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari kemungkaran. Subhanallah, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah merupakan salah satu bentuk kepedulian seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Jadi mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu aulia, saling kokoh mengokohkan, saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ini bagian dari tolong menolong di antara sama mereka, itu saling mengingatkan kepada yang ma'ruf. Lupa saudara kita mungkin dengan sholat, diingatkan, Pak, dah waktu sholat ini Pak, sholat kita lagi. Lupa saudari kita dengan yaitu hijab misalnya. Bagaimana wanita muslimah berpakaian semestinya. Mungkin tak lupa, Bu. Ya, mungkin saja. Apalagi misalnya baru tahu, baru dapat hidayah, tahu bahwasanya ternyata memakai menutup aurat itu wajib. Sebelum ini terbiasa membuka aurat, tahu-tahu keluar refleks saja tidak menutup aurat atau tidak menutup dengan sempurna, diingatkan. Ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ini bagian dari tolong menolong. Bahkan nanti kita akan lihat bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini adalah merupakan sebab umat ini mulia, menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat Nabi Muhammad ini menjadi sebaik-baik umat karena amar ma'ruf. Sebaliknya Bani Israel, orang-orang Yahud, menjadi dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena meninggalkan amar ma'ruf. Coba. Umat Islam mulia, umat Nabi Muhammad SAW mulia karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebaliknya orang-orang Yahudi menjadi terlaknat karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Terlaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Dilaknat di dalam Zabur, dilaknat di dalam Taurat, dilaknat di dalam Injil. Apa sebabnya? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun.
Yang demikian itu karena mereka suka melakukan maksiat dan melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkar. Mereka tidak mau untuk mencegah perbuatan mungkar yang terjadi di kalangan mereka. Bahkan dikatakan kalau seandainya yang melakukan kemungkaran itu orang-orang lemah, maka ditindak. Tapi kalau yang melakukan kemungkaran itu orang-orang terpandang, maka tidak usah lagi nanti, tidak dikucurkannya bantuannya untuk kita nanti. Tidak usah lagi nanti dia tersinggung, nanti kemudian setelah itu menjarak dari kita. Tidak usah lagi. La yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Lihat ma'asyiral ikhwan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia. Bahkan seperti yang dikatakan tadi, bagian dari tolong menolong kita dengan saudara kita. Jadi tolong menolong itu bukan hanya sekedar tidak punya bilang dia butuh dipinjamkan. Iya, bagian dari tolong menolong. Atau misalnya kalau seandainya dia tidak mampu mengangkat yang berat, dibantu, diangkatkan. Itu tolong menolong. Kita katakan iya, tidak kita pungkiri bahwasanya itu adalah merupakan tolong menolong. Akan tapi tolong menolong itu banyak. Termasuk bagian dari tolong menolong yaitu mencegah dia dari perbuatan mungkar. Mengajak dia kepada yang ma'ruf. Nampak saudara kita misalnya dah belajar tentang riba misalnya, haram, tidak boleh. Kemudian tahu-tahu melakukan praktek-praktek riba, ikut dalam transaksi-transaksi riba, pinjam meminjam yang riba dan sebagainya. Tahu kita ingatkan, apa gimana ceritanya? Tapi dah belajar kita tentang riba. Iya, gimana lagi? Payah kalau nak gini tak berkendaraan kita. Tidak usah berkendaraan. Biar saja tak berkendaraan daripada harus mengikuti muamalah tata cara riba. Nah, gitu diingatkan. Kamu ini tidak nolong namanya. Justru itulah nolongnya. Saya ingin mengingatkan agar kita selamat dari neraka. Ini makanya dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW katakan usul akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudara kamu yang zalim ataupun yang mazlum, dizalimi. Kalau yang zalim bagaimana? Yaitu tahan dia, jangan sampai dia lanjut melakukan kezalimannya. Beda Pak. Jazakallah khair. Kalau yang zalim, yang berbuat zalim, cegah dari perbuatan zalimnya. Itu bentuk menolong kita. Al-mazluman, kalau yang dizalimi, ya bantu dia agar bisa menghadapi penindasan atau kezaliman orang lain. Nih. Kemudian dari ayat ini juga, dan itu disebut oleh para ulama, bahwasanya dapat kita simpulkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sifat, bahkan akhassu sifatil mu'min, sifat khususnya orang-orang yang beriman itu. Ketika kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu sifat khusus, ciri khas. Maka di sebagian negeri itu ada namanya Badan Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
yang ketika berjalan misalnya nampak orang yang melakukan kemungkaran ditegur. Misalnya, dan mereka punya wewenang, bahagian dari aparat lah begitu. Cukup ditakuti paling tidak kalau seandainya masyarakat melihat mereka sedang melakukan perbuatan mungkar misalnya, mereka stop dulu. Nanti kalau lewat lagi diulangi lagi, terserah lah. Paling tidak mereka berani menegur, punya kewenangan untuk menegur. Dulu misalnya dibuat peraturan bahwasanya di situ tidak boleh merokok di daerah-daerah begini. Nampak yang merokok ditegur. Haji, mamnu, larang, tidak boleh. Bisa mereka untuk menegur seperti itu. Ada kaum wanita yang pakaiannya tidak sempurna, tidak menutupi aurat dengan baik, ditegur juga. Misalnya pakai jilbab, ya, kemudian setelah itu berbaju yang ya kayak apa ya, telur jubah tapi belah depan dia aja ditutup itu aja, di dalamnya itu belepisnya, kena angin apa terbuka, ditegur oleh mereka. Kalau seandainya ada yang berjalan di daerah-daerah umum dengan pakaian seperti itu, kan menutup, ada pakaian levis di dalamnya, iya, tapi tidak memenuhi kriteria, ditegur. Ini ciri khas orang-orang yang beriman, mukmin. Sebaliknya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat yang berikutnya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud, Isa bin Maryam karena perbuatan maksiat dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak mencegah dari perbuatan mungkar yang dikerjakan. Ada nampak perbuatan mungkar, didiamkan saja. Ada nampak orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan misalnya dari kaum muslimin. Kaum muslimin melakukan kesyirikan, dibiarkan, tidak usah ditegur lagi, nanti dia tersinggung. Didiamkan saja. Terdengar sedang bicara-bicara, ada kawan yang akan pergi ke dukun. Hilang apa saya, gelang saya, kata ibu-ibu. Hilang gimana? Itulah dia apa? Tadi mana hilang? Gelang. Berapa bu? 5 emas. Banyak tuh. Apa aja lah bu? Coba, ada yang di situ tuh dukun apa tuh? Itu sakti dia dukun tuh. Nanti bisa dapat tuh. Kalau dapat nanti bayar 500 sejuta kan, beruntung juga kita dapat emas kita. Bisa dia, bisa, memang ada banyak orang dapat itu. Nah, kita dengar tahu, didiamkan saja. Ingatkan, bu, tidak boleh ke dukun-dukun itu, tidak boleh gimana, syirik itu. Nabi mengatakan dalam hadis, sampaikan, nanti dia tersinggung, nanti marah dia nanti. Tidak usah dipedulikan marah atau tidak marah. Nanti dia tersinggung. Itu syaitan yang mengatakan. Katakan pada syaitan itu, nanti dia insya Allah mau menerima itu. Lawan. Kenapa? Karena syirik. Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Pada siapa yang datang ke dukun, mempercayai dukun itu, berarti dia telah kufur kepada Nabi Muhammad SAW.
Jadi dicegah perbuatan dan perbuatan-perbuatan mungkar. Larang. Sekalipun cara-cara melarang ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya dia bertahap, bertingkat-tingkat. Ada yang bisa mencegah dengan tangan, artinya di stopnya langsung, di cutnya langsung, tidak boleh ada yang mengerjakan ini. Ada yang mungkin dia tidak mampu, maka dia bisa dengan lisan misalnya, dengan menasihati, mengingatkan tadi. Ada yang tidak mampu juga, maka dengan hati, membenci. Itu seminimal-minimalnya. Makanya dikatakan wadzalika ad'aful iman. Dan yang membenci kemungkaran dengan hati itulah selemah-lemah iman. Kenapa dikatakan selemah-lemah iman? Karena setiap orang bisa untuk membenci. Untuk mencegah dengan lisan, tidak seluruh orang bisa. Tidak seluruh orang punya kesempatan. Apalagi dengan tangan. Tapi dengan hati, Pak gimana nih Bapak? Kok santai aja? Benci pun tidak. Itulah saya tidak bisa membencinya. Gimana kok tidak bisa membenci? Kalau tidak bisa saya tidak menegurnya, tidak berani saya menghalangi, menyetopnya, mungkin. Tapi tidak bisa membencinya. Ini wadzalika ad'aful iman. Yang bisa membenci itu selemah-lemah iman. Dan tidak ada di bawah itu lagi. Dan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW perintahkan la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, atau Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian azab. Ini gara-gara orang melakukan perbuatan mungkar yang lain kena azab. Iya, ketika kemungkaran, ketika suatu maksiat sudah merajalela, dilakukan terang-terangan dan tidak ada yang menegur, mencegah, maka ketika itu tidak mustahil akan muncul azab, teguran dari Allah. Pindah kita ke ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini kalau seandainya kita sudah jelaskan mana yang ma'ruf, mana yang hak, tapi mereka tidak mau menerima, tidak mau mengamalkan, bagaimana? Dah, biarkan. Katakan faman syaa'a falyu'min, yang mau beriman, beriman, yang mau terima, terima, silahkan. Wa man syaa'a falyakfur, yang tak mau menerima, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diperintahkan fasda' bima tu'mar, sampaikan apa yang diperintahkan kepada engkau. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kata beliau, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Lihat, kami selamatkan siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yanhauna 'anis su'. Jadi subhanallah, luar biasa manfaat buah dari menegakkan syiar agama yang mulia ini. Luar biasa. Di antaranya bahkan
Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang melakukan atau menegakkan tugas yang mulia ini. Selanjutnya pengarang kitab rahimahullah membawakan beberapa hadis dalam bab ini. Yang pertama itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, seperti yang kita sampaikan tadi tentang tingkatan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Abu Sa'id radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka cegah dengan tangannya. Dengan tangan ketika dia memiliki kekuasaan, bisa untuk mencegah dengan tangan. Entah penguasa di suatu negeri, bahkan sampai nanti itu kepala rumah tangga di rumah tangganya, di rumahnya. Dia punya kuasa untuk mencegah, melarang istri, keluarga yang lain, anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati', kalau tidak bisa fa bilisanihi, dengan lisan, tegur, ingatkan, nasihati, tidak boleh. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak bisa maka dengan hati. Itu dengan cara apa? Membenci perbuatan munkar. Tanda dia membenci perbuatan munkar apa? Dia nampakkan bahwasanya dia tak suka. Dengan cara misalnya menghindar dia dari perbuatan-perbuatan munkar, atau duduk bersama orang-orang yang melakukan perbuatan munkar. Menghindar ya. Nampak orang berjudi, pasang berapa? Pasang berapa ini? Dia duduk di situ. Gimana Ustaz Nisa? Duduk di situ. Saya mencegah dengan hati saya saja. Mencegah dengan hati, tapi dia duduk di situ. Mencegah dengan hati yaitu jangan duduk di tempat orang-orang yang melakukan perbuatan munkar. Tampakkan ketidaksukaan kita. Tampakkan ketidaksukaan kita. Ini malah dia pula yang menyediakan. Berkedai, buka kedai. Kemudian orang disediakan fasilitas untuk main alat-alat perjudian, entah kartu dan lain sebagainya. Dikatakannya saya tidak suka, tapi disediakan mejanya, kemudian mesan kopi, teh, makan-makanan lain disediakan. Tambahlah malah jadi sana. Kalau tidak suka, maka nampakkan ketidaksukaan kita. Hilangkan meja itu. Datang mereka ke sana, mana meja awak? Ada, ayo kita main lagi nih. Diam saja pura-pura. Gara-gara gitu nanti sepi pengunjung saya. Insya Allah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ini yakinlah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kemudian selanjutnya pindah kita ke hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf
yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisani fa huwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal iman habbatul khardal. Artinya kata Nabi SAW, tidak seorang nabi pun yang diutus kepada umatnya sebelumku melainkan mereka punya hawariyun wa ashab, yaitu orang-orang dekat dengan nabi-nabi tersebut yang akan mendukung, yang akan menolong dakwahnya. Wa ashab ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri. Mereka melakukan atau mengamalkan sunnah Nabi itu, mengikuti perintahnya. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf. Kemudian setelah itu datanglah generasi berikutnya yang akan menggantikan mereka. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan sesuatu yang mereka tak kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Nah, ini. Mengatakan sesuatu tapi tidak dikerjakan, itu bahagian dari kemungkaran. Atau mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan, entah dalam urusan agama atau yang lain-lain. Dalam urusan agama ya bid'ah namanya, dan itu sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW, sudah dijelaskan, disebut oleh Nabi. Nah, ini tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan para sahabat. Ya Rasulullah, kalau nanti ketemu kami dengan orang yang seperti itu, bagaimana caranya? Kami diamkan atau bagaimana? Hendak tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana? Faman jahadahu biyadihi fa huwa mu'min. Barang siapa yang berjihad dengan mereka, itu tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Rubah. Ini bagian dari jihad. Rubah dengan tangan. Faman jahadahu biyadihi, barang siapa yang berjihad dengan tangannya dengan merubah kemungkaran itu, dialah mukmin. Wa man jahadahu biqalbi fa huwa mu'min. Barang siapa yang dengan lisan, dengan biqalbi, dengan hati, dia adalah seorang mukmin. Wa man jahadahu bilisani fa huwa mu'min. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan menasihati, bukan berjihad dengan dalam artian berperang, mengangkat senjata, tidak mesti. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan cara menasihati mereka, melawan kebiasaan mereka yang tidak benar itu, perbuatan mereka yang tidak benar itu dinasihati, fahuwa mu'min. Itulah yang mukmin. Itu menegakkan amar ma'ruf, entah mencegah dari perbuatan mungkar, entah dengan tangan, entah dengan hati, entah dengan lisan. Ada enggak yang lain? Tak mampu saya tiganya kan? Berat rasanya. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatul khardal. Di bawah itu lagi, selain dari yang tiga itu, tidak ada lagi. Hadis riwayat Muslim. Ini ma'asyiral ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya pindah kita ke hadis Abu Walid Ubadah ibn Samit. An Abi Walid Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa ta'ati fil 'usri wal yusr wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaina wa ala alla nunazi'al amra ahlahu illa an taraw kufran bawa'an indakum minallahi ta'ala fihi burhan wa ala an taqula bil haqq aynama kun an naqula bil haqq aynama kunna la nakhafu fillahi lawmata la'im. Muttafaqun alaih. Artinya wajib bagi setiap orang
dengar, patuh, taat dan patuh fil usri wal yusr wal mansyati wal makrah, dalam kondisi mudah atau dalam kondisi lapang, baik ketika dia suka ataupun dia tidak suka, wajib taat dan patuh. Ini kepada pemimpin, wa ala alla nunazi'al amra ahlahu illa, dan tidak boleh untuk mencabut yaitu ketaatan dan kepatuhan kita yang sudah kita ikrarkan bahwa kita akan taat patuh kepada pemimpin. Tidak boleh mencabut itu kemudian akhirnya tidak menganggap pemimpin sama sekali. Kalau sudah ditunjuk, tidak, saya tidak mengakui dia pemimpin saya lagi. Tidak boleh. Lan alla nunazi'al amra ahla illa antara kufran bawahan, kecuali jika seandainya engkau melihat suatu kekufuran yang jelas. Suatu kekufuran yang jelas. Apa kekufuran yang jelas itu? Nampak dia menyembah selain Allah SWT. Dia melakukan peribadatan kepada selain Allah yang dilakukan oleh orang kafir. Atau mengeluarkan kata-kata kufur yang memang jelas-jelas kafir ya. Ini namanya bawah, bukan suatu perbuatan, tindakan yang bisa jadi orang menganggap itu masih mukmin, yang lain mengatakan enggak, itu sudah kafir. Ini tentu berdasarkan penilaian agama ya, bukan penilaian orang per orang, apalagi orang awam yang tidak objektif di dalam menilai, apalagi tidak tahu dengan agama. Jadi kekufuran yang zahir, misalnya na'udzubillah, seorang mengatakan saya tidak beriman dengan Allah, saya tidak percaya, misalnya na'udzubillah, ini jelas. Atau misalnya dia terang-terang mengatakan bahwasanya syariat Islam itu tidak ada apa-apanya, tidak cocok untuk diterapkan sekarang ini, banyak sekali kekurangannya. Ini jelas kufur. Nah, illa antara kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fi burhan. Ini kamu punya burhan, dalil, bukti menandakan bahwasanya bukan dugaan-dugaan saja, wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna. Ini dia. Dan hendaklah kita untuk menyuarakan yang hak dimanapun kita berada. La nakhafu fillahi laumata laim. Tidak ada ketakutan sedikit pun dalam menegakkan agama Allah SWT ini. Celaan orang-orang yang ingin mencela, ancaman orang-orang yang ingin mengancam, dan lain sebagainya. La nakhafu fillah laumata laim. Ini perintah dari Nabi SAW agar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang berkaitan dengan penguasa atau pemimpin, ada tata caranya tadi, yang pada dasarnya kita diperintahkan untuk taat patuh kepada pemimpin. Bukan ketika BBM sedang murah saja. BBM diturunkan, hore gembira, sudah taat patuh. Kami memutuskan untuk menaikkan BBM karena subsidi sudah langsung. Ini tidak wajib kita taat pada pemimpin lagi. Fil mansyati wal makrah, dalam kondisi kita
suka ataupun tidak suka, makrah itu tidak suka itu. Kebijakan-kebijakan itu. Naik listrik, tidak protes. Ketika listrik biaya turun, baru taat dan patuh. Kita wajib taat kepada pemimpin kita. Ini adalah merupakan ketika naik, tidak mau bersuara. Fil mansyati wal makrah. Ini ma'asyarul ikhwan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hadis yang dibawakan oleh pengarang kitab rahimahullah dalam bab ini, dan masih ada beberapa hadis yang lain yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan sekali lagi ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia, amalan yang sangat penting, yang kalaulah seandainya ini terhapus dari suatu negeri, artinya tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak peduli orang dengan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga akhirnya kemungkaran biasa-biasa saja terjadi di mana-mana, maka ketika itu berhati-hatilah kita, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan murkanya. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala turunkan murkanya. Makanya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu ayyanzila 'alaikum bi'adzab. Atau Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian azab. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mafatih al-khair maghaliq lisyarr, menjadi kunci-kunci kebaikan, melalui kita terbuka, tersebar kebaikan-kebaikan al-ma'ruf, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita maghalib lisyarr, itu sebagai penutup celah-celah terjadinya kemungkaran-kemungkaran, entah itu kesyirikan dan lain sebagainya. Apakah bisa, Ustaz? Kami tidak Ustaz, kami bukan dai. Bisa melalui sekolah-sekolah kita, misalnya tempat-tempat kita mengajar, kita sampaikan kepada anak-anak didik kita bahwasanya ini adalah merupakan syirik, ini tauhid, ini adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan nanti mereka akan sampaikan ketika mungkin ditemukan di rumah, entah di sanak famili, saudara-saudaranya yang dilihat melakukan kemungkaran seperti tadi dukun dan lain sebagainya, mereka sampaikan, dan insya Allah itu adalah merupakan buah dari kebaikan dakwah yang kita sampaikan, insya Allah taala, yang kita akan mendapatkan pahala kalau kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyarul ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita baca pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.